Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'ina syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin musannifin wa mu'alifin jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sa'ilil awliya illah wal awliya ibtisah ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqi wa wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qarya wa khususan ila mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Sabi'u, bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh, hadis nomor 5. Bab 7 hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Thayyibu padha mangekake sira kabeh afahakum ing mulut sira kabeh bisiwaki kelawan siwak fa innahu maka setuhune sa'an iku tarikul jannah maka setuhune mulut iku tarikul Quran dalane Quran. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, jadikan mulutmu harum dengan menggunakan siwak, karena mulut itu jalan untuk membaca Al-Quran. Nah, ini berarti akhlak itu. Jadi apa-apa yang digunakan untuk kebaikan itu maka sebaiknya diperbaiki. Nah, ini contohnya, karena lisan kita itu digunakan untuk membaca Quran, maka jangan sampai bau. Ini namanya akhlak. Ini namanya akhlak. Dalane Quran wae itu kita diperintah untuk mengharumkan. Makanya nek masjid ya nek perlu ya diharumkan, begitu kan? Ya, karena tempat melakukan ibadah. Itu akhlak. Dan akhlak itu adalah merupakan hal yang utama di dalam agama kita. Jadi Rasulullah ini sering saya sampaikan. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah bukan urusan sholat, bukan urusan baca Quran, sedekah, enggak. Tapi urusannya liutammima makarimal akhlak. Urusannya akhlak. Nah, ini banyak yang tidak kita sadari. Tidak kita sadari. Makanya banyak orang itu sholati rutin, maca Qur'ane rutin, tapi ngrasani tangga ya. Nah, posone ya rutin, zikire ya rutin. Tapi mbujuki bojo ya
Sampeyan nggih nate mbujuki bojone napa mboten? Alah gak percaya. Bujuki mboten Pak, hanya mensiasati. Ya beda tipis lah itu nggih. Lah betul. Lah itu bujuki ngrasani itu termasuk akhlak. Tetapi akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan su'ul khuluq dzambun la yufaru. Akhlak yang tercela itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Banyak orang itu memahami akhlak itu perbuatan, padahal bukan. Bukan perbuatan. Akhlak itu hayatun li nafsih, keadaan jiwa. Keadaan jiwa. Jadi beda. Ono wong iki munduk-munduk, napa munduk-munduk itu? Melakukannya dengan menunduk, ngoten nih. Apakah orang seperti itu dianggap orang tawadhu? Belum tentu. Ternyata dia ingin dikenal bahwa dirinya tawadhu. Apa namanya? Ingin dikenal kalau dirinya tawadhu. Nah, itu malah takabur namanya. Jadi akhlak itu bukan perbuatan. Contohnya itu tadi. Ya. Akhlak itu adalah keadaan jiwa atau sifat. Itulah yang paling mudah itu sifat. Sudah. Lah akhlak itu dibagi dua, ada yang jelek, ada yang baik. Yang jelek apa saja? Banyak sekali. Ghadab. Apa ghadab itu? Marah, kadzab, bohong, gitu. Jahlun, bodoh urusan agama, itu juga akhlak yang jelek. Riya, ujub, takabur, syahwat, hawa, ghaflah, dan lain sebagainya, itu akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek. Orang melakukan ibadah, tetapi di dalam hatinya ada sifat riya, nggak diterima oleh Allah. Hadis itu jelas, gitu. Nah inilah yang disebut intisari ibadah. Maka sampai Rasulullah mengatakan, manakala hati itu baik, maka menjadi baik pula seluruh pekerjaan. Manakala hati itu jelek, menjadi jelek pula seluruh pekerjaannya. Maka membangun hati itu sebenarnya sesuatu yang paling penting. Saya kemarin menyampaikan materi di satu tempat. Kita itu mungkin, pulau-pulau jenengan ini, mungkin sudah beraktivitas agamis. Mungkin sudah begitu. Ya sholat, ya maca Quran, ya ngaji, ya wiridan, ya sedekah, ya poso. Itu namanya aktivitas muslim. Tetapi mentalitas kita belum seorang muslim. Belum. Gampang, tandanya gampang. Pokoknya sih gampang loro hati. Gitu. Sih gampang tersinggung. Itu berarti mental kita bukan mental seorang muslim. Karena orang itu nek gampang loro hati, sebenarnya sebab loro hati itu apa sih aja nih? Jenengan hati loro hati nomor mboten? Mesti tahu lah gitu. Sampean kok dilokno wong loro hati, dihina orang, dilokno wong iku loro hati, itu sebenarnya dalam hati kita ada penyakit namanya riya atau ujub. Mungkin jenengan titen ini. Jadi nek kula jenengan dilokno wong sik loro hati, itu berarti dalam hati kita itu masih ada ingin dipuji orang. Sehingga ketika kita dihina merasa sakit. Kalau dalam hati kita sudah tidak ada sifat riya, masih dilokno wong ya tidak masalah. Karena sudah nggak ingin dipuji oleh orang. Contohnya begitu. Ngaji tentang ini, waduh paling sulit itu sudah. Tetapi banyak orang yang tidak mau tentang itu. Padahal itu yang jauh lebih penting.
jauh lebih penting. Bagaimana kita ikhlas. Kalau itu akhlak yang jelek tadi, ini sekarang akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik itu? Sabar, syukur, ridho, qanaah, tahammul, tawadhu, ikhlas, wafa, zuhud, warok. Itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Bon. Dan mempelajari itu butuh waktu yang tidak bisa sebentar, butuh waktu yang sangat lama sekali. Panjenengan mungkin sering mendengar orang mengatakan tentang sabar, bahkan mungkin sering menasihati orang supaya sabar. Panjenengan tak takoni sakniki, sabar itu apa? Apa sabar itu? Loh, kalau kita sendiri tidak bisa mendefinisikan, bagaimana kita bisa melakukan? Betul nggak? Nah, ini yang jadi problem sebenarnya. Nek panjenengan tidak pernah belajar apa itu sabar, maka tidak mungkin bisa sabar. Tidak pernah belajar apa itu ikhlas, apa itu tawadhu, apa itu qanaah, apa itu ridho, apa itu syukur. Tidak mungkin bisa melakukan. Nek panjenengan tidak pernah belajar tata cara sholat, kira-kira sholatnya bener atau salah? Nah, contohnya kan gitu mudah. Nah, ini yang banyak kita tinggalkan. Kita ini sedang berebut melakukan perilaku Islam, sibuk mempelajari perilaku Islam, carane poso, carane sholat, carane maca Quran, tetapi kita tidak pernah berupaya memahami mentalitas Muslim, sehingga banyak orang sholat tapi riya, banyak orang baca Quran tapi ujub, ya nol nilainya, tidak diterima oleh Allah sama sekali, sama sekali. Lah ini yang harus kita bangun, dan itu butuh waktu khusus. Saya menerangkan itu di majelis saya itu 10 tahun dengan waktu tatap muka seminggu sekali, per tatap muka 1,5 jam, itu 10 tahun. Nggak ngomong sing ngrungokno paham apa ora, nggak dibahas itu, pokok disampaikno gitu saja lagi. Itu contohnya begitu nih. Jadi ini pelajaran tentang akhlak. Mengenai kulon jenengan ini kalih Rasulullah itu diperintah menggunakan wangi-wangian, apalagi ketika berinteraksi dengan orang banyak, itu akhlak. Jadi kehadiran kita dengan orang banyak itu jangan sampai mengganggu orang lain. Loh, sampai begitu loh, gitu, sampai begitu. Jadi contohnya seperti itu. Sudah, baik, kita lanjutkan. Ini nerang lagi gak mari-mari loh, kedawan. Hadis berikutnya, hadis nomor 6. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, muga-muga melasi sapa Allahu Gusti Allah al mutakhallilina ing wong-wong kang padha nyelani rambut min ummati saking umatku fil wudu'i ing dalem wudu wa ta'ami lan ing dalem panganan. Rasulullah itu mendoakan umatnya. Apa doanya Rasulullah? Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya kepada umatku yang nyela-nyelani rambut. Napa nyela-nyelani rambut itu? Nyela-nyelani rambut ketika berwudu gini. Ini mantub, ini sunnah. Jadi panjangan nek rampung wudu, selesai wudu berdoa, terus mengusap wajah, terus begini. Nah, ini mendapatkan doa Rasulullah ini. Orang yang melakukan itu mendapat doa Rasulullah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya kepada umatku. Nah, angel gitu, sing nyela-nyelani rambut ketika selesai berwudu. Maka ketika kita habis berwudu melakukan itu, mendapatkan doa Rasulullah ini. Menurut jenengan dungane Rasulullah niku mandi napa mboten? Nah, mandi basa Jawa loh, tutuk mandi basa Indonesia.
Nah, apa bahasa Indonesia? Adus kan ngoten. Jadi siapapun yang melakukan ini akan mendapat doa Rasulullah. Dan itu mandub itu sunnah. Jadi kita berwudu, mengusap wajah, kemudian nah, ini bab wudu sudah belum ini? Belum kayaknya. Jadi berwudu itu satu-satunya berdoa yang disunahkan menghadap ke langit itu ketika wudu. Dan nek wudu itu ndungane ndangak. Selain itu menunduk. Selain itu menunduk. Nek ndangak dianggap takabur. Dianggap apa? Takabur. Banyaklah nanti kita kaji di sini. Dan itu akhlak semua. Akhlak semua. Sudah. Watto'ami lan nyela-nyelani gigi ketika selesai makan. Berarti apa itu? Bersiwak. Maka orang yang bersiwak setelah makan itu mendapatkan doanya Rasulullah. Didongani Rasulullah. Mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dirahmati oleh Allah. Loh, kan penak toh? Jadi panjangan kok bermaem siwakan. Mendapatkan kasih sayang dari Allah. Hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqallilu bil as, ojo nyela-nyelani sira bil as kelawan kayu as, warraihan lan kayu raihan, wal qasab lan kayu qasab. Fa innahu maqastuhune nyela-nyelani iku yurisul iklah marisake rontoke untu. Janganlah engkau bersiwak dengan menggunakan kayu as. Kayu as itu kayu yang baunya harum. Jangan. Contohnya apa? Kayu cendana. Kayu yang baunya harum. Warroihan, dan jangan pula kalian bersiwak dengan kayu yang bunganya atau daunnya harum. Contoh apa? Melati. Jangan dibuat siwakan. Wal kosob, dan kayu kosob. Kayu kosob itu kayu sing ono ros-rosane. Apa ros-rosan itu? Ros-rosan apa? Sing ono ros-rosane niku pring. Nah, nggih. Ono ros-rosane, jangan digunakan. Jadi panjenengan kok nyela-nyelani untu nganggo lho. Niku lho sing tusuk gigi itu bahannya apa? Lah, itu menjadikan gigi rontok. Hadis. Nih. Jadi memang siwak itu ya pakai kayu siwak. Beda nggih. Beda memang. Ini hadis loh. Jadi kok pakai kayu yang baunya harum itu menjadikan gigi mudah rontok. Atau pohon yang bunganya atau daunnya harum juga sama. Menggunakan bambu juga sama. Lagi. Jadi sampai bahan yang digunakan itu ditentukan oleh Rasulullah. Ini cara speknya itu sudah tertentu lah gitu nih, tertentu. Pun. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin, utawi salat bisiwakin kelawan siwakan iku khairun luweh bagus min sabaina salatan katimbang 70 salat bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Salat yang diawali dengan menggunakan siwak itu lebih utama 70 kali dibandingkan orang melakukan sholat tanpa menggunakan siwak. Jenengan nate mboten sholat 70 rakaat. Alah terawih ae sik dinyang kok gitu. Kok meneh sholat 70 rakaat terus jelas gak tahu naik kelas kula jenengan. Hanya dengan bersiwak nilainya menjadi lebih. Nilainya menjadi lebih. Jadi pewenak sebenarnya wis pokoknya. Nggih. Nek ngoten salat duhane sakderenge siwakan mawon, Pak.
Jadi cukup 2 rakaat. Lu gak ngono maksudnya. Maksudnya tidak begitu. Nilainya yang dilebihkan. Nilainya yang dilebihkan. Kenapa begitu? Karena kategori akhlak. Ngeten. Ibadah, apapun ibadah, ketika ibadah itu berkaitan dengan akhlak, itu pasti nilainya dilipat gandakan, jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Saya berikan contoh. Rasulullah mengatakan idkhalu surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanatin. Menyenangkan hati orang mukmin. Menyenangkan hati orang mukmin. Jadi sampean kok ketemu konco, disenengno atine. Itu khairum min ibadati sittina sanatin, lebih utama daripada ibadah sunnah 60 tahun. Iya. 60 tahun loh, ndak main-main. Sampai nanti napa mboten poso sunnah kok sampai 1 tahun. Loh. Semua ibadah, semua manakala berkaitan dengan akhlak itu pasti nilainya tinggi, pasti itu. Pasti. Jadi panjenengan ini kok nyenengno wong dengan catatan sing disenengno wong mukmin loh, bukan orang muslim. Beda nih. Jadi muslim itu grade-nya paling bawah. Di atas itu mukmin, di atasnya lagi muttaqin, di atasnya lagi mukhlisin. Beda-beda nih. Kok ketemu wong mukmin maka usahakan disenengno. Diseneng, ojo sampai nggak susah. Itu nilainya wah luar biasa. Luar biasa. Panjenengan sholat duha 12 rakaat. Wis kadung rutin istiqomah ngelakoni sholat duha 12 rakaat. Dilalah oleh petang rakaat ono tamu. Tamu ini ternyata seorang ustadz. Utawa gak usah ustadz lah, onggo tapi ahli ibadah. Onggo tapi ahli ibadah. Nah ini sebaiknya sholatnya dihentikan. Sebaiknya sholatnya dihentikan. Karena menyenangkan hati orang ini itu lebih utama dibandingkan ibadah sunnah 60 tahun. Nih, panjenengan poso niki poso dino Senin. Dilalah karo konco-konco pengurus masjid diajak silaturahmi neng omahe kiai untuk ngundang acara opolah gitu nih. Ternyata isoe budal barasar sampai ndaleme kiai maghrib kurang 10 menit jenengan isih poso. Nembe lungguh karo kiai ini disuguhi monggo sekecaaken. Iki nek jenengan muni ngapunten yai kula prei, itu namanya tidak berakhlak. Itu namanya tidak berakhlak. Sing bener ya napa batalkan puasa. Karena itu mendapatkan pahala lebih utama daripada ibadah puasamu 60 tahun. Perbedaan. Manggane nek wayah poso ayo dolan. Yo gak ngono, itu modus namanya kan begitu kan. Nah, lah begini-begini ini banyak yang tidak tahu. Jadi semua ibadah yang kaitannya dengan akhlak, wah masya Allah, nilainya pasti luar biasa. Ini yang banyak orang tidak sadar. Rumangsane nek wis salate akeh mesti pahalanya tertinggi. Enggak mesti. Cek kalah dengan ini tadi. Nek posone akeh mesti ganjarane enggak mesti. Enggak mesti. Nih. Demikian pula sebaliknya, manakala kesalahan itu dari urusan akhlak, wah itu juga ancamannya jauh lebih besar. Ancamannya itu jauh lebih besar. Saya bacakan sebuah hadis. Insya Allah di kitab ini nanti ada, tapi belakang, masih belakang.
Rasulullah mengatakan begini, man takallama bi kalami dunya fil masjidi ahabatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, berbicara urusan dunia di dalam masjid, dosa enggak? Enggak dosa itu. Tidak dicatat dosa oleh Allah. Tetapi amalnya, ibadahnya, sholate, posone, wiridane, sodakoi dihapus oleh Allah 40 tahun. Umurnya jenengan biro. Ada, nanti di sini ada belakang itu. Ini karena akhlak. Kenapa begitu hukumannya? Tidak dicatat berdosa. Enggak. Tidak dicatat berdosa, tapi amale lah piye? Lah gak enak nih. Tuh. Kenapa begitu? Karena tidak berakhlak. Masjid itu rumahnya Allah, Baitullah. Ketika kita masuk ke dalam masjid kok tidak berakhlak, itu hukuman yang diberikan oleh, saya berikan ilustrasi supaya mudah. Panjenengan ketekan tamu, ono tamu, jenengan pinarake, dilalah tamu iki dijak ngomong gak memperhatikan jenengan, tola ndelok lemari, malah lemari ini dibukai. Kira-kira perasaan tuan rumah bi, loh tamu kurang ajar, betul nggak? Padahal dia tidak mencuri, mek ndelok itu. Masa wong ndelok dosa. Dosa mboten? Mboten. Kalau mencuri dosa. Lemari dibukai. Lemari ini gede dileboni. Mamane ngoten. Ya dia tidak mencuri, ndak. Ngisor-ngisor longan dideloki. Kira-kira bagaimana? Iki apa sih karepe tamu? Kan begitu kan? Sama. Ketika kita masuk ke dalam masjid, masjid itu Baitullah, rumah. Lah ketika kita tarkul adab, meninggalkan etika, maka kita dihukum oleh Allah. Tidak dicatat dosa, tapi dihukum. Nggak main-main hukumannya. Amalnya dihapus, sholate, posone, wiridane, sodakoi. 40 tahun, entek. Iya. Istimewa bukan? Jadi semua yang berkait dengan akhlak itu luar biasa. Nek apik ya luar biasa, nek elek ya luar biasa. Bahkan ono hadis itu di kitab Marokil Ubudiyah itu diterangkan. Ketika panjenengan masuk ke masjid, kemudian melihat orang goleki barangnya digoleki, kehilangan barang, kehilangan barang. Itu Rasulullah memerintahkan bagi orang yang melihat orang mencari barang yang hilang, barangnya dia yang hilang di dalam masjid. Rasulullah memerintahkan, doakan dia, mudah-mudahan apa yang dicari tidak pernah ketemu. Berarti ndonga apik napa ndonga elek? Ndonga apik napa ndonga elek? Tibake ndonga elek iku ya ada kalanya diperbolehkan. Muga-muga sing kok goleki gak ketemu. Itu sunnah. Berdoa begitu menjadi sunnah. Jadi kok ana wong nang masjid terus kehilangan HP, goleki. Cak gak ketok HP ku ta iku mau. Loh, orang yang melihat begini itu disunahkan mendoakan, muga-muga HP-mu gak balik. Itu sunnah. Tapi nak atas krungu niki gitu. Banyak begini ini. Lah sing susah itu ngeten. Ana wong goleki riwari. Lapo? Cak gak ketok bojoku. Gak ketok napa? Muga-muga bojomu, gak ngono maksudnya. Nek bojo iku dudu ilang. Napa?
Kalau keteleso tambah nemen lah. Oh, nek bojo iku dudu ilang, ngoten nggih. Maksudnya bojone nanti kok gak ono gitu, bukan hilang. Maksudnya gitu. Kenapa orang yang mencari barang yang hilang di dalam masjid itu kita diperintahkan mendoakan supaya gak balik? Kenapa? Karena ketika orang barangnya hilang di dalam masjid, dia itu mencari, apalagi bertanya, maka orang itu sebenarnya sedang menjelek-jelekkan rumah Allah, menjelek-jelekkan rumah Allah. Tiba masjid akeh malingi, betul nggak? Opini yang akan terbentuk seperti itu enggak? Lah, itu tidak berakhlak. Jadi kalau jenengan kok kehilangan barang nang masjid, wis meneng wae, timbang ditungakno elek wong, meneng wae ngoten iki. Ngomong goleki ambek dilirik-lirik ngono wae. Nggih, nang begitu. Itu sunnah, Rasulullah yang menyuruh kok. Perintah itu. Perintah dari Rasulullah. Makanya nek urusan akhlak harus hati-hati gitu. Harus hati-hati. Kan ada cerita itu, sahabat sedang sibuk sholat sunnah, diceluk karo ibune ora jawab, betul nggak? Lah urusannya ibadah sholat karo Gusti Allah, perbandingannya diceluk karo ibune ning ora jawab, bukan Allah, ibunya itu bukan Allah loh. Tibake gak gelem jawab ibune. Akhirnya sahabat ini ketika akan mati, nazaknya sulit, kan begitu ceritanya gitu. Nah, itu sebenarnya urusannya akhlak. Urusannya akhlak. Makanya tidak bisa dipisah. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk itu tidak bisa dipisah. Hadis wala banyak, udah nerangkan ini banyak gitu. Rasulullah mengatakan bahwasanya sebagian tanda orang beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Memuliakan tamu itu hubungannya dengan iman. Aneh ora? Gitu. Memuliakan tamu ternyata hubungannya dengan iman. Jadi kalau jenengan kok ora iso mulyake tamu, artinya imannya bermasalah, kan begitu. Ini kan artinya akhlak. Nah, ini yang di zaman ini kita ndak, masyarakat kita ini ndak berusaha membangun arah ini. Sibuk mempelajari bagaimana tata cara ibadah, tetapi tidak pernah berupaya membangun akhlak. Akhirnya ibadah dibarengi sifat riya, sifat takabur, sifat ujub, bangga diri. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah. Sampai Rasulullah itu membuat sebuah statement. Nanti di akhir zaman akan keluar di antara umatku, sholat kalian para sahabat dibandingkan sholat mereka tidak ada apa-apanya. Sahabat seneng. Berarti nanti umat akhir zaman sholatnya luar biasa. Bacaan Quran kalian para sahabat dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Sahabat senang, wah berarti hebat orang-orang akhir zaman ini. Tetapi mereka min ahlin nar adalah orang-orang yang calon penduduk neraka. Sholati koyo yo titik-titik sholat, titik-titik sholat, titik-titik sholat. Tapi mereka calon penduduk neraka. Titik-titik maca Quran, titik-titik maca Quran. Tetapi mereka calon penduduk neraka. Kenapa begitu? Karena sholatnya tidak pernah melewati kerongkongan, kata Rasulullah. Bacaan Qur'annya tidak pernah melewati kerongkongan. Artinya apa? Mereka melakukan ibadah secara lahiriah, tetapi batinnya tidak pernah diperbaiki. Dengan kata lain, tidak berakhlak. Ini yang menjadi kunci sebenarnya. Jadi sholat 2 rakaat disertai bersiwak, ini menunjukkan akhlak.
menunjukkan akhlak. Tapi panjangan bar mangan sate, mangan gule, buka maem sate gule, begitu rampung buka adzan isya, terus sholat jamaah isya. Tengah-tengah sholat maca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tibane selempite daging kambing si ana neng. Berhubung tiga kecapan maca surah Fatihah itu mau, selilite iku terus rontok. Kira-kira jenengan nek sholat terus ana rontokan panganan teko untu, sampean keluarkan, sampean tahan atau dilek. Loh ini fikih ini fikih sudah. Ini betul. Nek dilek berarti makan, kan kategori makan gitu. Sholat karo mangan oleh apa ora? Loh. Engko akhirnya sholat karo mikir, waduh iki ana selilite ya. Iki dilek apa ngadep Gusti Allah apa ngadep selilit terusan. Nah, kan masalah toh banyak sebenarnya. Kan itu ini contohnya seperti itu. Pun. Maka penting sekali mempelajari akhlak itu. Ini penting sekali. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, tuqallilu fa innahu nadhafah wan nadhafatu tad'u ilal iman wal imanu ma'a sahibuhu fil jannati. Tuqallilu padha nyela-nyelanono sira kabeh. Nyela-nyelani gigi, maksudnya siwakan, nyela-nyelani rambut sehabis wudu, contohnya begitu nih. Fa innahu nadhafah, sebab tuqallil itu termasuk kebersihan. Wan nadhafatu tad'u ilal iman, kata Rasulullah. Dan kebersihan itu akan mengantarkan kita kepada iman. Coba. An-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis, itu makalah. Kalau redaksi hadisnya begini, wan nadhafatu tad'u ilal iman. Kebersihan itu mengantarkan kita kepada iman. Walaupun artinya sama, tapi redaksi hadisnya begitu. Wal iman ma'a sahibihi fil jannah. Adapun iman itu akan menjadikan kita masuk surganya Allah. Di wong Islam itu yo kudu bersih. Nomor satu, nomor loro kudu berakhlak. Saya kemarin ngaji kitab Mawaidul Usfuriyah, itu menerangkan tentang hadis yang cukup panjang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupunya Rasulullah. Jadi kalau ada orang itu menjadikan orang lain gembira, senang, menjadikan orang lain gembira dan senang, Allah menciptakan satu malaikat. Yang malaikat ini ditugasi oleh Allah untuk menolak afat. Afat itu sesuatu yang membahayakan. Ditugasi oleh Allah malaikat ini untuk menolak sesuatu yang membahayakan bagi orang yang menyenangkan orang tadi. Bahkan ketika nanti di hari kiamat, malaikat ini diperintahkan oleh Allah menyertai orang ini. Ketika orang ini menemukan sesuatu yang menakutkan, maka malaikat ini akan mengatakan, la takhaf, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Coba, sampai seperti itu. Pahala menyenangkan orang lain. Yura ono apa-apa nih sholat duhane sampean dibandingkan ini. Jauh sekali. Tidak ada apa-apanya pahala bacaan Quran sampean dibandingkan ini. Jauh sekali. Tidak hanya urusan dunia, tapi sampai nanti di akhirat, di hari kiamat, di yaumul hisab, malaikat ini diperintahkan oleh Allah mendampingi kita. Malaikat yang tukang menghitung amal, begitu dipanggil, Fulan bin Fulan silakan maju. Tiba sing maju wong loro, sing siji malaikat.
Sing bagian ngitung amal takut, kowe tak celuk dhewean kok maju wong loro, sapa iki? Lah sing dikisap terus kondo, sampean takoni dhewe sapa iki? Kira-kira ngoten lah ya. Terus malaikat sing bagian menghitung amal, kowe sapa kowe? Lho aku ya malaikat, aku bolomu dhewe, kan begitu kira-kira nggih. Nah, itu begitu, hadisnya begitu. Luar biasa. Lah, nyenengke wong, menjadikan orang senang itu kan banyak jalan, banyak cara, gitu. Ono wong iki gak susah, gak duwe masalah. Bar sholat jamaah, tenguk-tenguk nang empere masjid, terus sampean parani. Begitu sampean parani, sampean kei sego goreng, seneng ora? Seneng, bar kei sego goreng, rampung maem kei 50.000. Seneng napa mboten? Seneng, walaupun dia ndak susah. Panjenengan paringi ngoten, dia menjadi senang. Jadi menyenangkan orang itu banyak cara. Kok duit Pak, banyak cara. Minimal kita itu tersenyum, betul nggak? Nah, sampean duit tonggo, duit konco, kok meseman, sampean seneng napa mboten? Seneng pasti. Minimal delok wajah ini beban kita berkurang kalau kita sedang bermasalah. Makanya wong Islam itu ndak boleh wajahnya rungsep, itu ndak boleh. Ngerti rungsep sampean? Wajahnya kaya barongan, ngerti barongan sampean? Nama barongan itu? Pring niku lho, pring nak sebenarnya barongan. Nek jari arek-arek rungsep, ndak boleh. Orang Islam ndak boleh begitu. Ndak boleh. Apa meneh wajahnya angker. Barongan kan biasanya angker, ono gendruwune ngono jarene wong-wong gitu. Ndak boleh. Orang Islam itu dipandang harus menyenangkan. Karena dengan menyenangkan orang, kita sudah dapat pahala yang luar biasa. Malaikat langsung diciptakan oleh Allah karena sifat kita tadi untuk menolak macam-macam bahaya. Uripe iki bejo, napa bejo niku? Kudu bejo sing diombe iku dudu nggih. Beruntung karena ada malaikat yang mendampingi kita yang menolak macam-macam bahaya. Arep dibujuki wong ya gak sido. Karena ada malaikat ini tadi, ana wong rencana mara ning ndaleme jenengan. Rencanane menipu. Berhubung jenengan iki isuk-isuk bar subuh nyenengno wong. Allah menciptakan malaikat untuk menolak orang ini tadi. Goleki omahe sampean tibake gak ketemu. Sesuk goleki meneh, tibake sesuk jenengan nyenengno wong meneh. Menggembirakan orang lagi. Wong niki wis rencana budal, tibake teko tengah dalan ketabrakan. Rasito. Ono wae idene malaikat iki. Nah, karena berusaha mencegah kita supaya nggak kena bahaya. Sisuke meneh arep budal tibake jenengan nyenengno wong meneh. Wis siap-siap nyetar sepeda motor tibake wetenge lara. Rasito meneh. Ini contohnya seperti itu. Sebenarnya agama kita itu banyak memberi solusi supaya hidup kita itu bahagia, kan ngoten nggih? Tapi kita sendiri itu kadang tidak mau melakukan. Kita sering meremehkan hal-hal yang kecil-kecil begini, padahal nilainya sangat besar. Rumangsane nek wis maca Quran sedina 10 juz wis paling pantes mlebu swarga. Sampai nate sedina 10 juz nate mboten? Oh gak tahu, masya Allah itu sunnah itu sehari berapa? Berarti tiap habis sholat 2 juz belum ke. Kalau gak ada koncon itu malah buatan koncon termasuk nopo ponaan anak asuh saya lebih rampung. Jadi nek rampung ngapal Quran sudah menjadi hafidhah perempuan nih. Niku terus sama kiainya itu digenggen tirakat. Nah wis hafal Quran terus disemak, hafalannya disemak karo konco-koncone sing nyemak gentenan. Sehari khatam sekali. Selama 11 hari. Berarti khatam berapa kali? 11 kali.
Jadi sedina khatam pisan 11 hari berturut-turut. Sing nyemak gentenan kanca-kancane pondok, sing nyemak gentenan kesel ngalih, sing maca tetep dhek. Harus begitu. Begitu rampung khataman 11 hari terus sowan tenggen kula, memang anak asuh saya. Piye nduk, wis rampung oleh khataman. Sampun Bi. Pirang dina 11 dina, njaluk matur yai meneh. Diunggahi selikur dina. Kok selikur Bi? Wis ora apa-apa matur yai. Saya suruh 21 hari. Jadi sehari khatam sekali selama 21 hari dilakukan. Begitu rampung, matur kula melih. Sampun Bi, diundai 41 dina. Sehari khatam sekali selama Alhamdulillah ya berhasil. Nah, dan begitu itu belum tentu min ahlil jannah, belum tentu calon penghuni surga. Lalu betul itu. Saudara-saudara itu, saudara-saudara saya itu rata-rata punya pondok tahfidz, pondok hafal Quran. MK Tebuireng itu saudara saya. Mojo Geneng itu juga saudara saya. Saya sering diminta ngaji untuk acara haflah di pesantren. Saya mesti menerangkan ini. Jadi hafal Quran itu luar biasa. Tapi yang paling penting paham isine Quran. Jangan sampai kita itu seperti keledai. Nggawa kitab banyak tapi gak paham isine sing digawa. Jangan sampai seperti itu. Karena nanti kita menjadi orang yang ujub, pamer nek aku hafal Quran, padahal takoni ora paham. Jangan seperti itu. Jangan berbicara tentang kulit urusan agama, maka bicarakan tentang isi di dalam agama itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu, ora leren-leren sapa Jibril, malaikat Jibril iku yusini wasiatni ing ingsun bisiwaki kelawan siwakan. Hatta qasitu saengga wedi sapa ingsun an yadrodanna asnani ing yen rontok apa asnani untu ingsun. Hadis yang nomor 10 sama itu kandungannya. Umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Aku diperintah untuk bersiwak sampai aku khawatir gigiku rontok, kata Rasulullah. Berarti perintah siwak itu berkali-kali, sering. Maka kesunahan bersiwak. Nah, kapan kita disunahkan bersiwak? Yang pertama ketika mulut kita bau pertama. Yang kedua ketika akan melakukan sholat. Yang kedua. Yang ketiga bangun dari tidur, tangi turun. Yang keempat sebelum tidur. Yang kelima sebelum wudhu. Sebelum wudhu. Yang keenam sebelum membaca Quran. Yang ketujuh sebelum membaca hadis. Yang kedelapan sebelum belajar. Yang kesembilan sebelum zikir. Yang kesepuluh sebelum masuk rumah atau masuk masjid. Yang kesebelas sebelum kumpul bojo. Nah, sampean koyoke gak tahu nek kesuwen Pak, ngono jarene. Yang selanjutnya sebelum kumpul teman. Selanjutnya ketika haus. Ketika haus bersiwak, itu sunnah. Selanjutnya ketika sekarat, menjelang mati, itu sunnah bersiwak. Rasulullah itu ketika akan meninggal itu bersiwak. Kok kober Pak? Ya kudu kober lah, ngerti kober-kober no, ngoten nggih. Yang selanjutnya sebelum dan setelah bepergian. Arep bepergian siwakan, setelah bepergian siwakan. Makanya siwak tetap tidak sama dengan gosok gigi.
Nek gosok gigi akeh kaya ngene. Piye? Ya rong dina ganti sikat merongos kabeh sikate kan ngoten nggih. Nek gak ngono merotoli untune kan ngoten nggih. Kalau pakai kayu siwak enggak. Beda memang nih. Rasulullah sendiri ketika malaikat Jibril memerintahkan mazalah, gak leren-leren malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah bersiwak. Sampai Rasulullah itu khawatir, ojo-ojo untuk rontok. Ternyata enggak. Ternyata malah enggak, malah lebih kokoh gigi Rasulullah. Ya, lebih kokoh. Lah itu keistimewaan siwak itu di situ. Nah, jadi bersiwak itu termasuk kategori akhlak. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, kata Rasulullah, pastilah aku perintahkan bersiwak pada setiap sholat. Maksudnya aku perintahkan itu aku wajibkan. Tapi Rasulullah itu khawatir memberatkan umat. Tapi kalau jenengan iki ya, jadi kali Rasulullah itu diperhatikan betul. Kira-kira umatku mampu enggak ya? Makanya mau perintah asali. Sholat itu kan 50 waktu, betul kan? Nah, Rasulullah negosiasi terus tuh dengan Allah. Umpama kula jenengan iki kok sholat 50 waktu, kira-kira piye? Gak kok berkatoan. Nggih, bar sholat, salam, wiridan dulu, ngadeg salin celono, ayalah sholat, copot meneh, sarungan meneh kan gitu kan. Wis ora kok berkatoan Bapak. Untung mung 5 waktu, coba bayangkan. Kita harus bersyukur diberi 5 waktu itu. Betul. Betul, harus bersyukur. 5 waktu kadang ngenyangi setengah mati. Kaduhuran engko ae sik yamene sik ngono. Gitu. Asal. Pun. Baik, sampai sini dulu para jamaah keterangan tentang siwak. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Bagaimana sholat Rasulullah sebelum Isra Mi'raj? Nah, jadi begini, di Jazirah Arab sebelum Rasulullah lahir itu yang paling dominan itu ada 3 kelompok. Satu disebut kafir Quraisy, yang satu disebut Yahudi, yang satu disebut Nasrani. Ada kelompok kecil lain namanya Majusi, tidak banyak. Tapi yang banyak 3 ini, 3 kelompok. Orang Yahudi, berarti klannya Nabi Musa. Nabi Musa kalau ini Yahudi atau Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Israel. Jadi Bani Israel itu artinya keturunan Nabi Israel. Siapa Nabi Israel itu? Ada nabi namanya Nabi Israel. Siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya Nabi Israel. Bani Israel berarti keturunan Israel ini. Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak. Ishak menurunkan Yakub dan Ais. Dari Yakub ini menurunkan
Yahudi. Terakhir Yahudi ini menurunkan Nabi Isa, membawa ajaran Nasrani. Urutannya gitu nih. Jadi yang ada di Jazirah Arab pada zaman Rasulullah itu 3 kelompok besar nih. Kafir Quraisy, kita menyebutnya begitu, atau orang Quraisy gitu sajalah. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Yahudi Nasrani ini jalurnya ke atas sama Nabi Yakub. Ajarannya Nabi Yakub. Yang mengikuti Nabi Musa, kitabnya Taurat, berarti orang Yahudi. Yang mengikuti Nabi Isa dengan kitab Injil, berarti agamanya Nasrani. Tapi orang Quraisy tidak mengikuti dua ini, karena orang Quraisy itu jalurnya dari Ismail, dari Ismail, mengikuti ajaran induk dari Nabi Ibrahim. Maka orang-orang Quraisy itu sholatnya 2 waktu. Dan Rasulullah juga mengikuti ini sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim. Kakeknya Rasulullah itu juga kalau sholat 2 waktu, pagi dan petang, masing-masing 2 rakaat. Keterangan ini dalam kitab Al-Ghunyah. Jadi pagi dan petang. Baru ketika Rasulullah selesai Isra Mi'raj diperintahkan 50 waktu, negosiasi. Jadi Gusti Allah kena dinego tibake kan ngoten nggih. Akhirnya menjadi 5 waktu. Jadi sebelum itu hanya 2, pagi dan sore saja, masing-masing 2 rakaat. Nah ini itu mengikuti siapa? Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi di antara orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah itu ada orang-orang yang taat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, seperti kakek Rasulullah, paman Rasulullah, itu orang-orang taat. Orang-orang taat. Bahkan kakek Rasulullah itu disebut gelarnya, ya mangkafaro bi'ru Zamzam, wahai orang yang menemukan sumur Zamzam. Jadi sumur Zamzam itu ketika zaman Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Zamzam keluar beratus-ratus ribu tahun, beribu-ribu tahun. Kemudian Zamzam itu kering, karena sumur kering kan jeglong, suwene suwi diuruk, sehingga tidak ditemukan lagi sumur Zamzam itu. Pada zaman kakeknya Rasulullah itu berusaha mencari, karena ngerti cerita tentang sumur Zamzam itu. Lah pertanyaannya, kenapa Zamzam tidak mau mengeluarkan air? Karena di sekitar Ka'bah ditanduri berhala sejumlah hari dalam 1 tahun. Berapa? 360. Nggak pakai 5 karena Hijriah bukan Masehi. Jadi dikelilingi Ka'bah itu dengan patung berhala itu. Suwene suwi Zamzam gondok. Napa gondok niku? Itu mukjizat kok gitu, diberi patung, tidak mau keluar. Akhirnya kakek Rasulullah itu nadar untuk bisa menemukan sumur, dan ternyata ketemu. Maka kakek Rasulullah itu dikenal oleh orang-orang Quraisy, orang yang sangat berjasa karena menemukan kembali sumur Zamzam. Keluar terus, tapi tidak banter. Baru ketika Rasulullah menggulingkan berhala, Zamzam itu banter keluarnya. Sampai mek ngombe tok kok gak tahu sejarah kan ngoten nggih. Sehingga gak patek mantep hatine gitu loh gitu. Nek ngerti sejarah begini, ternyata memang betul-betul mukjizat. Betul-betul mukjizat, luar biasa. Jadi begitu, pagi 2 rakaat, sore. Dan ini jangan dilakukan karena sudah dimansuh. Syariat ini sudah dimansuh itu dihapus. Nah, revisi. Jadi ayat Quran pun ada yang dimansuh, dihapus. Artinya bukan ayatnya yang dihilangkan, tapi tidak berlaku. Nah, itu namanya nasah mansuh. Ada yang lain mungkin?
Sampun koyoke wis padha luwe kabeh. Ngoten riyen nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.